Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pembina Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur dan segala puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menyayangi kita, karena masih memberikan kita kesempatan menghirup udara pagi ini dan memberikan kesehatan, sehingga kita dengan penuh semangat menghadiri link majelis ini dalam rangka thalabul ilmi guna mencari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, dan bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin. Bapak Ibu jamaah Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah. Untuk memulai majelis ini agar lebih berkah, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian Ba'da Subuh Rabu 29 Mei 2024 tentang kitab Al-Hikam Hikmah ke-44 yang berbunyi, Rubbama kunta musi'an wa arokal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa ahalan minka. Ya, artinya bisa jadi perbuatan burukmu tampak baik karena persahabatanmu dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk daripadamu. Yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ustadz dan sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi majlisi ilmi wa taqwa wa razaqana at-taufiqa wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, ya Rajaku, ya Karim, iftah alaina futuhal arifin liridho illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka
wa ma'rifatak. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kenikmatan, telah memberikan taufik dan hidayah dan rahmatnya, sehingga kita semua pada saat yang berbahagia ini, pada saat manusia dilarang untuk tertidur lagi di ibadah subuh, kita dijaga oleh Allah sehingga kita didudukan bersama dalam satu acara, yaitu majlis ilmi. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita semua hendak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah RFM, marilah kita mulai. Dan sebelum mulai, seperti biasa, kita tawasul ke hadrah kepada musannif kitab, khususan ila hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'taillah. Wa ila hadrati khususan Syekh Ibnul Ajibah, pengarang kitab Iqadul Himam. Wa ila hadrati khususan Al-Imam Abu Hasan Asyadili, Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kemarin kita sampai di hikmah yang ke 43 ya. La tashab man la yunhiduka haluhu. Kemarin menjelaskan tentang jangan bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan semangat baik kepada Allah, ibadah kepada Allah. Keadaannya tidak membangkitkan kita semangat untuk menghadap kepada Allah. Ucapannya tidak menunjukkan kita agar semakin dekat kepada Allah. Nah, itu kita oleh Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah sedang mengajari, sedang memberikan arahan terhadap murid-muridnya. Beliau mengatakan begitu. Yang selanjutnya dipertegas lagi dengan hikmah yang ke-44. Rubama kunta musian. Terkadang kan bisa jadi perbuatanmu buruk, fa'arokal ihsana minka, lalu tampak perbuatan buruk itu baik, suhbatuka man huwa aswaun halan minka, karena kita bersahabat dengan orang yang lebih buruk dari kita. Kita itu sebetulnya pekerjaannya buruk, pekerjaannya tidak baik, tetapi kita melihat diri kita baik dibandingkan sahabat kita, karena kita bersahabat dengan orang yang buruk. Nah, itu bahayanya, sangat luar biasa bahayanya. Jadi yang dimaksud dengan rubama kunta musian, maksud dari kalimat itu, musannif pengarang kitab di sini seakan-akan beliau berkata, berteman dengan orang yang kualitas kebaikannya berada di bawahmu amat berbahaya
karena bisa menyamarkan aib dan kekuranganmu. Seakan-akan bicara begitu. Akibatnya, kamu akan selalu berbaik sangka terhadap dirimu sendiri. Padahal kita nih, kita buruk nih. Sholat kita tidak pernah tepat waktu, tetapi kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak pernah sholat. Misalkan, nanti kita akan menilai diri kita baik. Saya jam 1:30 juga sholat duhur, masih mending baik saya daripada dia nggak mau sholat. Nah seperti itu contohnya, contoh kecilnya. Jadi kamu akan selalu berbaik sangka terhadap dirimu sendiri. Kamu bangga dengan amalmu dan merasa puas dengan kondisimu. Nah, kita akan merasa puas dengan kondisi kita. Walaupun kita kurang, ibadah kurang atau apa-apa kurang. Sehingga kamu rela dengan hati dan selalu melihat kebaikan-kebaikanmu. Itulah pangkal segala keburukan. Sudah dahulu pernah dibahas tentang aslu kulli maksiatin wa goplatin wa ipatin wa apatin arido anil maksiat. Asal mula pokok dari maksiat, dari goplah, dari tidak terjaganya kita dari dosa adalah ridho kita terhadap maksiat. Yang menjadikan ridho terhadap maksiat itu diantaranya jika kita bersahabat dengan orang-orang yang di bawah kita dalam agama, dalam hal agama ini. Dan ini harus digarisbawahi, ini adalah sahabat, bukan teman. Kalau teman kenal kita bisnis, jangankan sama orang yang nggak pernah sholat, sama orang non muslim pun bisnis bebas, bergaul bebas. Mau bergaul, mau kemana, mau apa, mau ngapain, itu bebas. Tetapi Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan dan mengarahkan murid-muridnya, kalau orang yang sedang berjalan hatinya menuju Allah, orang yang sedang hijrah dohirnya dan hijrah batinnya, maka bergaulnya pun, bersahabatnya pun diatur mengikuti konsep seorang sahabat yang sangat mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu akibat dari kita bersahabat dengan orang yang di bawah kita. Kita ini misalnya orang yang tidak baik, tetapi karena kita bersahabat dengan orang yang lebih tidak baik, lebih baik dari kita, nah maka keadaan kita yang tidak baik itu terasa baik karena dibandingkan dengan orang yang lebih buruk dari kita, sahabat kita itu. Nah itu bahayanya kita kalau bersahabat dengan orang yang di bawah kita dalam hal agama. Kita sedang semangat-semangat nih tahajud, semangat-semangat ibadah malam, semangat-semangat baca waqiah. Lalu kita bersahabat dengan orang-orang yang memang tidak sejalur, tidak setujuan, tidak sesemangat seperti kita. Dalam hal ibadah nih, bukan masalah curhat-curhat seperti begitu atau kehidupan sehari-hari, ini masalah ibadah. Karena ini judulnya juga lagi menceritakan salikin dan muridin. Gitu, salikin dan muridin. Nah, lalu kita si salikin ini malah bersahabat dengan orang-orang yang tidak pernah dia wirid, tidak pernah bangun malam. Itu lama-lama, lama kelamaan akan terbawa seperti itu. Si salikin ini akan terbawa. Atau kalau tidak terbawa, dia minimalnya dia akan diam di situ. Misalkan bangun jam 3. Bangun jam 3. Dia bersahabat dengan temennya, sahabat banget. Nah, sahabatnya itu dia sholat subuh nggak pernah bangun, dia bangun malam, dia sholat subuh jam 4:30 pas adzan itu biasa. Nah, jadi dia bangun jam 3 pun memandangnya saya udah
bagus dibanding sahabat saya. Jadi tidak ada sahabatnya itu mendorong untuk dia lebih meningkatkan ibadah. Karena kita akan mandang diri kita yang hanya bangun jam 3, hanya wirid segini, sudah alhamdulillah jauh dibandingkan dengan sahabat saya. Nah, tetapi kalau kita bersahabat dengan orang yang kualitas ibadahnya di atas kita, kualitas keilmuannya di atas kita, maka kita akan terbawa terus, akan terbawa terdorong semangat terus untuk bersama-sama mengejar minimal sama dengan mereka sahabat kita. Di sini musannif kitab, pensarah kitab menjelaskan la tashab man la yaziduka ilman wa ta'atan wa ma'rifatan li'annaha tadiya'u li umrih allati hiya ra'su malik. Nah, musannif pensarah kitab menjelaskan la tashab, janganlah bersahabat dengan orang la yaziduka ilman, dengan orang yang tidak menjadikan Anda menambah ilmu. Kita bersahabat dengan dia itu tidak menambah ilmu agama kita diam aja, nggak ada menambah-nambah. Nah itu jangan dijadikan sahabat, jadikan hanya teman biasa, teman-teman biasa. Jangan jadikan sahabat. Nah kalau yang sedikit-sedikit kita nambah ilmu, sedikit-sedikit nambah ilmu, nah itu bersahabat dengan seperti itu. Wa ta'atan, tidak menambah taat, man la yaziduka ta'atan, bersahabat dengan orang la tashab, jangan bersahabat dengan orang yang jika kita bersahabat dengan dia kita tidak bertambah taat, tetap aja kita jalan di tempat, bahkan berkurang. Wa ma'rifatan, dan mengenal Allah. Nah, kita tidak bertambah, bisa lebih mengenal Allah. Kenapa kita dilarang la tashab, dilarang untuk bersahabat dengan orang-orang yang tidak menambah ilmu, tidak menambah taat, tidak menambah ma'rifat kepada Allah? Li'annaha tadiya'u li umrih, karena bersahabat dengan mereka itu akan menyia-nyiakan umur kita. Menyia-nyiakan umur kita. Allati hiya ra'sul malik, sedangkan umur itu adalah harta yang paling pokok milik kita. Milik kita pokok yang paling pokok itu adalah umur. Nah, kita punya harta pun kan tidak mau kita sia-siakan. Kita ingin sesuaikan. Nah, begitu pun umur. Orang yang cerdas dia akan menyesuaikan umur pun tidak akan dia sia-siakan. Karena umur tidak mau sia-sia, maka dia cari sahabat yang benar-benar bisa menambah ilmu saya, bisa menambah taat saya kepada Allah, bisa menambah mengenal saya, lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari musannif pengarang kitab. Sehingga qala Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, oleh karena itu bersabda Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ini adalah gurunya Syekh Ibnu Athaillah. Jadi Syekh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dia mempunyai murid yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi punya murid yaitu Syekh Ibnu Athaillah. Jadi kebanyakan di Indonesia ini, di kita ini, mempelajari ilmu-ilmu tentang tasawuf, yaitu mengikuti jalur dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Oleh karena itu banyak thariqah-thariqah Syekh Abu Hasan Asy-Syadziliyah. Nah, kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau berkata, "Ausani habibi," telah berwasiat kepadaku kekasihku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tankul qadamaika ila haitsu tarju sawaballah. Yang pertama wasiat kekasihku, kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, la tarju, la tankul qadamaika, jangan engkau melangkahkan kaki engkau ila haitsu tarju sawaballahi ta'ala, kecuali sekira-kira engkau dapat pahala dari Allah. Itu kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadi kekasih Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu Rasulullah Muhammad SAW berwasiat bahwa janganlah engkau melangkahkan kaki
Janganlah engkau pergi, hendak kemanapun kau pergi, kecuali kau pikirkan dulu, hayasu tarju sawaballahi ta'ala, sekira-kira engkau dapat pahala dari Allah. Apa yang akan kita dapatkan pahala dari kita melangkahkan kaki ini? Ini berarti menunjukkan bahwa niat begitu penting untuk kita, didahulukan niat kita. Kita mau berangkat kerja, mau ngantor. Nah, ini kan langkah kaki namanya. Bagaimana berangkat ke kantor ini menjadikan kita ibadah, mendapat pahala, agar kita pagi-pagi berangkat ke kantor, agar kita pagi-pagi berangkat ke pasar, kuli mencari uang, berbisnis, menjadikan sebuah pahala di pandangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus siapkan dulu niatnya. La tankul qadamaika ila haitsu tarju sawaballah. Jangan engkau melangkah kecuali sekira-kira engkau dapat pahala Allah. Yang pertama, kita niatkan di dalam hati bahwa kita mencari kasab ini talabud dunya halalan. Yang pertama adalah mencari dunia yang halal. Nah, itu. Kalau kita keluar dari rumah diniatkan mencari dunia yang halal, nah itu maka dapat pahala dari Allah. Yang selanjutnya, ta'afufan an masalah. Kita keluar dari rumah, ikhtiar menjaga keluarga dari masalah. Jadi dari meminta-minta, menjaga diri, menjaga keluarga supaya tidak minta-minta kepada orang, sehingga kita berusaha berikhtiar. Yang selanjutnya, sa'yan ala iyalih. Kita usaha adalah untuk menghidupi keluarga, menjaga keluarga, menafkahi anak dan istri. Nah, itu langkahnya jadi ibadah. Maksudnya ke situ. Langkahnya jadi ibadah. Bagaimana Pak Ustadz? Itu kan langkah. Ini bagaimana kalau naik mobil? Ah, itu jangan di situ-situin. Ya, ngerti aja, masa nggak ini sih harus dijelaskan. Yang mau naik mobil, mau naik pesawat, yang penting keluar dari rumah tujuannya mau kasab, mau usaha, begitu ya. Jangan jangan ke sejelasnya ini kalimah gitu maksudnya. Ta'at ta'atufan ala jarihi. Nah, yang selanjutnya kita kasab itu ya, kalau kita ada lebih kita bisa bantu orang lain, kita bisa bantu tetangga. Nah, jadi yang utamanya kita menjalankan perintah Allah, mencari rezeki yang halal, membantu menghidupi keluarga. Kalau yang sedang membantu suami, begitu. Menghidupi keluarga dan berniat ingin berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, diantaranya itu, kalau kita niatnya begitu, maka setiap langkah kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, niat yang baik adalah yang pokok utama modal hidup dan dihargainya sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang baik yang utama. Niat dulu. Makanya kalau tidur juga, kalau tidur niatnya baik, tidur mengistirahatkan badan agar nanti kita bisa bangun malam untuk tahajud. Tidurnya pun dihitung ibadah. Selama tidur dihitung ibadah. Padahal tidur kita nggak tahu, nggak sadar, tetapi dihitung ibadah. Ngaji pun mencari ridho Allah, menghidupkan agama, bersyukur atas nikmat akal. Itu selama kita ngaji jadi ibadah, dihitung ibadah. Jadi niat itu yang utama, niat itu. Jangankan kita mencari dunia, ngaji pun yang judulnya mengaji itu duduk di majelis ilmi. Kalau santri mondok, santri pesantren nih. Nah, ngaji pun niatnya harus benar. Karena jika niatnya tidak benar, maka tidak akan jadi kebaikan, tidak menjadikan sebuah ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Memang ada ngaji yang tidak benar? Ada. Seperti niat dengan ngajinya itu
Dia bukannya syukuran atas nikmat akal, tetapi ayanuya bihi ikbalan nasi ilaihi. Tetapi dengan ngaji, saya ngaji nih, ngaji ilmu ini, saya nanti kalau udah bisa ngaji, nanti manusia supaya datang semua ke saya, menghadap semua ke saya. Nah, niatnya sudah tidak baik, itu tidak mendapatkan kebaikan. Walaupun duduk di majelis ilmu, walaupun kita sedang apa gitu, sedang di majelis ilmu. Oleh karena itu, seseorang orang tua yang mesantrenkan anaknya, yang memondokkan anaknya, jangan dididik anak dengan cita-cita yang buruk. Nak, kamu ngaji yang benar supaya kamu jadi kiai. Nanti kalau kamu jadi kiai, itu lihat kiai. Kiai nggak pernah, hidupnya nggak susah, nggak repot, mobilnya bagus, rumahnya pada bagus, senang hidupnya. Ngaji yang benar biar seperti itu. Nah, itu salah, tidak akan jadi ibadah ngajinya gitu. Karena bukan begitu niat ngaji. Pesantrenkan anak itu yang bagus adalah, nah kamu berangkat, biarkan kita sekarang menangis, sekarang asal yang penting nanti bahagia. Kita, mama memberangkatkan kamu bukan mama nggak sayang sama kamu, tetapi karena saking mama sayang dengan kamu, kamu berangkat nak pesantren. Biarkan mama tinggalkan sendiri, silakan nak, tapi kamu jangan merasa dibuang nak oleh mama. Nanti akan berasanya setelah anak udah dewasa, udah banyak, udah dewasa, udah mendapatkan kehidupan, akan berasa beda. Banyak cerita, saya punya saudara, punya paman, curhat sambil menangis-nangis saja. Ustaz Awang katanya, paman itu aduh sangat sedih katanya. Dulu anak itu selalu dikerasin supaya sekolah benar, sekolah dan sekolah terus, tidak pernah dikasih pendidikan agama, disuruh ngaji, suruh tidak ada, nggak ada ke situ. Sampai anaknya semua bergelar semua, sampai anaknya sukses semua. Tetapi setelah orang tuanya tua, yang seharusnya menikmati jerih payah perjuangan memperjuangkan anaknya, karena anaknya tidak dididik dengan pendidikan agama, dirasakan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia dirasakan, dijauhi oleh anak-anaknya. Anak-anaknya semua tidak ada yang sayang, semua tidak ada yang peduli dengan orang tua. Padahal jangankan oleh beberapa anaknya, hanya satu orang anak aja dihidupi orang tua, udah hidup. Tetapi ini tidak. Nah, itu mengisahkan bahwa betapa pentingnya kita me, apa namanya kita mementingkan masalah agama, termasuk untuk anak kita, agar kita, kalau kita ingin menitipkan diri kepada Allah, agar kita disayang oleh anak setelah anak itu dewasa, didik anak itu, jerumuskan anak itu ke hal agama, karena tidak akan bisa sayang terhadap orang tua kalau tidak mengerti tentang agama. Bisa diperhatikan dan bisa dibuktikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam tolabul ilmi pun, di dalam mengaji pun, kalau niatnya salah, tidak akan jadi kebaikan. Seperti apa? Wastijlabu mata idunya wal ikromu inda sultan wa ghairih. Nah, seperti kita mengaji itu dengan maksud menarik dunia. Karena kita pintar ngaji, kita bisa ini, kita dapat ini, dapat piala, dapat segala macam hadiah. Nah, itu niat-niat yang tidak baik. Oleh karena itu, niat yang utama. Syekh Abu Hasan Asadili mengatakan, latan kul qadamaika ilahai sutarju sababallah. Jangan engkau melangkah kecuali sekira-kira engkau dapat pahala dari Allah. Yang selanjutnya, wala tajlis ilahai ta'manu ghaliban min maksiatillah. Janganlah kamu duduk di suatu tempat, janganlah kamu berkumpul-kumpul, mengikutin kumpul di suatu tempat, kecuali kamu sudah yakin aman dari maksiat kepada Allah. Kecuali kalau itu tempat yang kita akan singgahi, itu tempat yang kita duduki aman dari maksiat kepada Allah, baru kita mau. Jadi langkahnya selalu dibimbing.
Yang terakhir, wala tastaghfir li nafsik illa man tajdadu bihi yakinan. Jangan kau pilih dengan diri engkau kecuali orang-orang yang menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan menuju Allah. Seorang salik yang sedang berjalan menuju Allah perlu teman, perlu sahabat, perlu yang mendamping, perlu yang mendorong. Karena perjalanan yang begitu panjang, begitu panjangnya perjalanan. Dari makom taubat, makom sobar, ujlah, qanaat, terus banyak sekali makom-makom ini, martabat-martabat ini. Perjalanan kita panjang, jadi perlu teman, perlu sahabat yang mendorong atas kebaikan dan semangat melakukan ibadah kepada kita semua. Sehingga ulama mengatakan, inna barokata mujalasatil akabir ta'udu walau ba'dahin. Sesungguhnya berkah duduk bersama orang-orang besar di sisi Allah, berkahnya kita duduk bersama-sama aulia, para kekasih Allah. Nah, pasti ada berkah yang dapat, walaupun nanti masanya yang lama, walau ba'dahin, walaupun waktunya udah lama, nanti pasti akan ada berkahnya. Terkadang jika orangnya sudah meninggal, baru kita akan merasakan berkahnya. Oh, berkah kita dulu duduk dengan ulama. Kita duduk-duduk dengan ulama. Jika orang yang dicintai Allah, maka seluruh yang di tubuhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dicintai Allah, rambutnya, telinganya, kakinya, semua anggota badannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dicintai badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya tidak pernah keluar kecuali ucapan yang diridhoi oleh Allah. Karena telinga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendengar kecuali sesuatu yang didengarnya itu menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilindungi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, insya Allah jika kita melaksanakan seperti itu, maka kita akan termasuk di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan soliha. Yang pertama adalah beramal dengan amal soleh. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan memusyrikkan Allah dengan ibadah kita dengan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini adalah bisa terdorong dan bisa menjadi kuat jika kita mempunyai sahabat yang lebih baik dari kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk selanjutnya besok hikmah yang ke-45. Ma qalla amalun baroja min qalbi jahidin wala kasuro amalun baroja min qalbi rogibin. Amal sedikit dari hati yang sahid, yang jahid, tidak bisa dikatakan sedikit. Amal banyak dari hati yang tamak, tidak bisa dikatakan tak banyak. Juhud adalah faktor terbesar dalam menumbuhkan amal. Besok judul di hikmah ke-45. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.